Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heri Mafiro, Master of Engineering, dosen dari Prodi S1 Teknik Elektro Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk syarat PJJ UKTPT pengajaran, di mana mata kuliah yang saya tempuh adalah mata kuliah sistem kendali, yaitu mata kuliah wajib teknik elektro 3 SKS untuk semester 4. Pada penjelasan mata kuliah ini, saya akan menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Kita mulai dengan delivery, yaitu bagaimana penyampaian materi dari dosen kepada mahasiswa. Kita awali dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah sistem kendali adalah mata kuliah wajib untuk semua peminatan, berisi tentang dasar-dasar teknik kendali yang meliputi pemodelan sistem, analisa respon transien, desain kendali root locus, analisa respon frekuensi, dan juga aplikasi kendali PID. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana program studi S1 Teknik Elektro UNS memiliki 10 CPL dan mata kuliah sistem kendali mengandung 3 unsur CPL, yaitu CPL yang kedua mampu mendesain komponen, sistem, dan proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dalam batasan-batasan realistis pada bidang teknik elektro. Kemudian CPL yang kedua yaitu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem tenaga listrik, kendali, dan elektronika. Sedangkan yang terakhir, CPL kelima yaitu mampu menerapkan metode, keterampilan, dan piranti elektronik dan elektro yang modern untuk praktik keteknikan. Kemudian, CPMK dari mata kuliah sistem kendali adalah yang pertama, mahasiswa mampu mendesain pemodelan sistem. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa respon transien. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendesain sistem kendali root locus. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa respon frekuensi. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan kendali PID. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah ini dibagi ke dalam 16 pertemuan termasuk UTS dan juga UAS, di mana pertemuan pertama yaitu tentang pengantar sistem kendali, pada pertemuan kedua pemodelan sistem, pada pertemuan ketiga pemodelan sistem elektrik, selanjutnya pertemuan keempat pemodelan sistem mekanik, pada pertemuan kelima dan keenam ada respon transien dan juga steady state, dan dilanjutkan pertemuan 7 dengan proyek 1 yang dikerjakan secara individu, dan pada pertemuan 8 ada UTS. Dilanjutkan pertemuan 9 dan 10 yaitu materi tentang kendali root locus, pertemuan 11 dan 12 materi tentang respon frekuensi, pertemuan ke-13 materi tentang pengenalan PID. Pada pertemuan ke-14 dilakukan simulasi kendali dengan software MATLAB. Pada pertemuan ke-15 ada proyek 2, di mana proyek ini dikerjakan secara kelompok. Dan pada pertemuan ke-16, pada pertemuan terakhir ini ada UAS. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang dilakukan adalah sinkron secara daring melalui Zoom dan juga asinkron melalui Google Classroom dan juga grup WhatsApp. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah diskusi kelas, yakni sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi dari bab-bab mata kuliah sistem kendali sehingga mahasiswa lebih tertarik dan tergerak untuk menyimak mata kuliah. Kemudian ada studi kasus dan juga ada pembelajaran berbasis proyek, di mana ada proyek individu dan juga ada proyek kelompok.
Aspek yang kedua yaitu interaction atau interaksi dosen dan mahasiswa. Pada perkuliahan, saya selalu memacu mahasiswa untuk aktif. Seperti saya sampaikan, saya selalu menampilkan atau menceritakan aplikasi-aplikasi dari metode sistem kendali pada dunia nyata, sehingga mahasiswa memiliki gambaran dan tertarik untuk bertanya. Selain itu, ketika penyampaian materi 10 sampai 15 menit saya berhenti untuk berdiskusi dan bertanya mengenai pemahaman yang diperoleh mahasiswa. Apabila mahasiswa tidak ada yang bertanya, maka saya akan menunjuk beberapa mahasiswa yang beraktif sehingga ikut berpartisipasi berperan aktif dalam perkuliahan. Selain itu, saya juga menyediakan forum diskusi melalui Google Classroom dan juga konsultasi melalui grup WhatsApp dan juga WhatsApp pribadi. Selanjutnya, aspek ketiga yaitu assessment atau penilaian hasil pembelajaran. Di sini terdapat 3 assessment, yaitu dari tugas, kemudian project, dan yang terakhir adalah UTS atau UAS. Di mana ada 2 tugas, 2 project, dan ada UTS dan UAS. Untuk tugas pertama, pokoknya 5%, project pertama individu pokoknya 15%, dan UTS pokoknya 30%. Selanjutnya, setelah UTS, ada juga tugas kedua dengan bobot 5%, proyek kedua secara kelompok dengan bobot 15%, dan UAS dengan bobot 30%. Kemudian, rubrik penilaian terlampir di RPS, rubrik penilaian untuk proyek secara holistik, dan bobot penilaian juga terbagi RPS. Sedangkan RPS bisa diakses, di-download oleh mahasiswa melalui Open Courseware UNS, yaitu di ocw.uns.ac.id, dan juga materi dan tugas di-upload melalui Google Classroom sehingga bisa tertata dan dokumentasi dengan baik. Demikian penjelasan tentang mata kuliah sistem kendali. Selanjutnya pada bagian 2 merupakan rekaman perkuliahan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah sistem kendali. Ini masuk ke bab kedua ya, setelah minggu pertama kemarin kita sudah perkenalan dan juga penjelasan tentang RPS mengenai materi apa saja yang akan dipelajari. Kita masuk ke bab model matematis sistem fisik. Akan tetapi sebelum kita memulai mata kuliah ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, seperti saya sampaikan, bab yang akan kita pelajari adalah model matematis sistem fisik. Nah, tetapi sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin review dulu sistem kendali. Apa sih yang kalian ketahui dari sistem kendali? Kira-kira pada dua gambar ini, dua robot lengan ini, nah kira-kira sistem kendali apa atau teknik kendali apa yang harus ada pada sistem ini? Silakan bagi yang mau menjawab bisa raise hand atau langsung open mic. Izin jawab Pak. Kalau dari saya sendiri. Sebelumnya namanya siapa ini nama? Oh ya, perkenalkan saya Bagas Setiawan Pak dengan NIM I07200111. Mungkin sistem kendali menurut saya itu suatu sistem di mana dari dua buah gambar tersebut dapat dikontrol secara mudah sehingga menghasilkan pekerjaan yang lebih efisien, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Bagas. Ada yang berpendapat lain? Ayo, saya mohon keaktifannya. Atau nanti saya tunjuk saja ini, biar semua aktif. Ada lagi?
Tidak ada. Oke, coba Hendrawan ada, Hendrawan Purnomo Aji. Hadir, Pak. Oke. Menurut Hendrawan, pada dua gambar ini, sistem kendali apa yang digunakan? Sistem kendali robot, Pak, untuk melakukan suatu pekerjaan dengan mudah. Oke, baik. Oke, terima kasih pendapatnya. Jadi saya simpulkan ya, jadi sistem kendali adalah pengaturan agar output itu sesuai dengan input. Artinya agar suatu sistem itu memiliki perilaku atau memiliki output sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sekarang lanjut. Nah, model matematik. Nah, materi hari ini adalah model matematis sistem fisik. Nah, pertanyaannya adalah model matematik adalah deskripsi karakteristik dinamik suatu sistem. Jadi model matematis adalah sistem itu karakteristiknya. Apa sih karakteristik? Karakteristik itu salahnya tingkah laku lah. Artinya ketika kita kasih inputan demikian, maka outputnya bagaimana? Nah, itu disebut karakteristik suatu sistem. Nah, dalam hal ini model matematis adalah karakteristik sistem tersebut dimodelkan dalam bentuk matematis. Nah, kira-kira model matematis itu sangat diperlukan. Kenapa? Ini saya kasih clue dulu ya. Ketika kita menyusun suatu sistem kendali, misalkan pada gambar tadi, yang robot ngelas ini, nah, ini ketika kita tidak memakai model matematis itu kan dipakai untuk desain, untuk perhitungan, untuk simulasi. Nah, tanpa adanya model matematis, maka untuk robot ngelas seperti ini ya, nah ini kan ada koordinat yang harus dituju oleh robot. Nah, artinya ketika tanpa model matematis, ya kita harus coba-coba dalam mendesain sistem kendalinya. Nah, misalnya ini ada 1, 2, 3 servo. Nah, itu berarti sini harus berapa derajat, ini harus berapa derajat, ini harus berapa derajat. Itu harus coba-coba. Apalagi kalau nanti ganti koordinat. Nah, itu bisa repot lagi. Nah, pertama itu, alasan pertama. Alasan kedua adalah ketika sistem ini harganya mahal. Nah, ketika harganya mahal, kita melakukannya dengan coba-coba. Nah, nanti kalau ketika rusak malah akan banyak kerugian yang kita terima. Nah, untuk itu, makanya diperlukan model matematis. Nah, model matematis ini, dengan kita memperoleh model matematis, maka kita bisa mendesain suatu sistem kendalinya. Artinya, bisa kita perhitungkan kalau ini untuk menuju ke koordinat tertentu, misalkan kita pakai ilmu kinematik. Nah, itu di materi robotika ya. Kinematik, jadi untuk bergerak kepada titik tertentu ada perhitungannya, ada matrik transformasinya. Sehingga dari perhitungan ini, ketika memakai model si robot itu, maka setelah sistem kendalinya diperoleh, kemudian diprogram, diinputkan ke robot, nah robot itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan tadi, tanpa perlu coba-coba seperti itu. Itulah kenapa model matematis sangat diperlukan. Kemudian selanjutnya ini penyederhanaan versus ketelitian. Jadi model matematis yang bagus adalah yang benar-benar menyerupai atau mengakomodasi semua karakteristik sistem tadi. Akan tetapi semakin teliti model matematis, artinya kalau semakin teliti itu kan kita tahu persamaan regresi, itu regresi ada linear. Nah, kalau model linear itu adalah yang paling sederhana. Nah, untuk mendekati, benar-benar mendekati presisi, ini ketelitian, maka modelnya itu bisa pangkat 2, pangkat 3, dan sebagainya. Tetapi akan sangat sulit juga ketika dilakukan perhitungan atau desain. Nah, sebaliknya, model yang sederhana, itu biasanya kita pakai pangkat 1 linear atau pangkat 2 kuadratis, yaitu sudah cukup. Namun ya tidak begitu mewakili dari sifat sistem keseluruhan, tapi sudah cukup untuk dipakai. Oke.
Selanjutnya, dari ini alasan kenapa kita memerlukan model matematis tadi. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjut. Belum ya? Kalau belum, oke. Kita lanjut. Untuk sistem linear. Nah, tadi saya sampaikan bahwa model matematis yang paling sederhana adalah sistem linear. Nah, sistem linear bisa kita dekati dengan regresi. Ya. Saya yakin sudah pernah belajar regresi ya di mata kuliah, mungkin matematika dasar. Sudah pernah belajar regresi belum? Yang persamaan AX, Z sama dengan AX plus B itu pernah belajar? Halo? Sudah pernah, Pak. Oke, baik. Itu adalah contoh regresi linear. Nah, kenapa itu linear? Ini sistem linear. Ketika sistem kita modelkan secara linear, berarti sistem yang memiliki persamaan modelnya linear. Nah, contoh persamaan linear adalah fx sama dengan 2x. Ini kan linear. X-nya berapapun kan dikali 2. Ini juga x-nya berapapun dikali a plus 2. Ini persamaan linear regresi yang sering kalian lihat. Yang itu z sama dengan ax plus b. Nah, itu kan kalau kita gambar grafik kan linear, meskipun kadang tidak melalui origin titik tengahnya, tapi kan tetap linear. Nah, itu sistem linear. Nah, kemudian sifat penting dari ini saya ilustrasikan saja ya. Sistem linear. Nah, ini x, ini y, kemudian ini origin. Nah, ini adalah sistem linear. Tetapi sistem linear itu tidak melulu seperti ini. Ini juga linear, ini juga linear. Hanya saja nilai gradiennya berbeda. Kemudian, sifat penting yaitu berlaku prinsip superposisi. Artinya, ini GAX1 plus BX2 sama dengan AGX1 plus BGX2. Artinya superposisi itu gabungan. Nah, jadi ini ketika konstantanya dikeluarkan, ini terhadap X1 terhadap X2 dijumlahkan, itu sama saja seperti ini. Ini nanti kalau ada pertanyaan, langsung saja ya, bilang izin bertanya gitu. Oke? Baik, Pak. Kemudian, nah, berdasarkan hubungan terhadap waktu, sistem itu ada sistem time invariant dan time varian. Nah, seperti artinya ya, time invariant artinya tidak berhubungan atau tidak tergantung terhadap waktu, independen terhadap waktu. Jadi pada waktu berbeda, input yang sama punya respon yang sama. Nah, contohnya ini adalah ketika kita kendali kecepatan motor DC lah. Nah, itu ketika kita kasih input misalnya 12 volt, kemudian outputnya 100 rpm di pagi hari dan siang hari. Nah, itu outputnya akan sama. Ketika inputnya demikian, outputnya akan demikian juga. Seperti itu. Ini artinya sistem yang tidak tergantung terhadap waktu. Sebaliknya, untuk time varian adalah yang tergantung terhadap waktu. Artinya, pada waktu yang berbeda, input yang sama itu punya respon yang sama. Nah, contohnya adalah pesawat terbang. Nah, di pesawat terbang ketika mulai take off, itu kan BBM-nya kita isi full ya. Nah, kemudian ketika terbang di atas, beberapa waktu BBM-nya akan berkurang, otomatis berat pesawat akan berkurang. Kemudian ketika mau landing, jumlahnya akan berkurang lagi. Ini akan mempengaruhi terhadap sistem kendalinya. Artinya pada waktu yang berbeda, karena jumlah BBM-nya tadi berkurang, waktunya berbeda, maka output respon akan berbeda. Nah, ini disebut contoh dari time varian. Nah, ini sistem linear. Selanjutnya, sistem itu, model matematis, tadi kan sudah saya katakan bahwa semakin teliti, semakin mendekati perilaku sistem, akan tetapi semakin sulit juga dikendalikan.
Nah, tadi linear yang paling mudah. Sekarang non-linear. Jadi sistem yang dinyatakan oleh persamaan non-linear. Nah, persamaan non-linear itu seperti apa? Contohnya ini. Y(x) sama dengan sin X, fx sama dengan x kuadrat, dx sama dengan x pangkat 3 plus x plus 1. Intinya, non-linear itu grafiknya yang tidak linear, seperti itu. Kalau sinus, kemudian kuadrat, dan seterusnya. Dan di sini tidak berlaku superposisi. Nah, contohnya adalah ini, contoh grafiknya ya. Nah, ini contoh sistem yang tidak linear. Nah, di sini ini namanya saturasi. Nah, sistem yang saturasi ini artinya pada titik tertentu nilainya sudah tidak linear lagi. Nah, tapi di materi selanjutnya bisa kita pelajari bahwa ini sistem ini bisa dilinearkan dengan cara ya kita bekerjanya hanya pada titik linearnya saja. Gitu. Kemudian ini contoh sistem yang memiliki dead zone, daerah mati. Nah, jadi di sini tuh sistemnya tidak ngerespon, tapi ada batasannya tertentu. Kemudian ini adalah contoh sistem yang memiliki sifat kuadratis. Nah, ini adalah berdasarkan input dan outputnya ya. Input, di sini input, di sini output, kemudian digrafikkan. Oke, sebelum kita ke fungsi alih atau transfer function, apakah ada pertanyaan? Baik. Belum, Pak. Di saya belum, Pak. Oke, jika belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Fungsi alih atau transfer function. Nah, fungsi alih atau transfer function secara definisi adalah hubungan antara masukan dan keluaran sistem, atau rumusnya adalah output, nilai output per nilai input. Nah, di sini kita bisa menggambarkan karakteristik sifat dari sistem. Sehingga di sini dari persamaan ini transfer function yang atas, yang bawah ini disebut pole, kita bisa mencari pole di sini. Di sini bisa mencari pole, di sini kita bisa mencari zero. Nah, dari pole zero ini kita bisa menentukan yang pertama adalah kestabilan sistem. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di materi berikutnya. Nah, transfer function itu dapat dicari dengan transformasi Laplace dengan syarat nilai awal 0. Nah, selanjutnya, biar lebih jelas, kita ke contoh ya. Nah, ini cara mencari fungsi alih dulu. Nah, cara mencari fungsi alih. Yang pertama, ini fungsi alih atau transfer function ini adalah salah satu bentuk persamaan matematis ya. Nanti setelah ini ada juga yang namanya set space. Nah, kalau transfer function itu bentuknya matriks, transfer function bentuknya persamaan atas bawah tadi. Kalau yang state space itu nanti bentuknya adalah matriks. Nah, kita mulai dari yang mudah, dari transfer function. Nah, caranya ada 3 step. Yang pertama adalah tulis persamaan diferensial sistem, persamaan sistem ya. Yang kedua, cari transformasi Laplace dari persamaan diferensial yang diperoleh untuk kondisi awal 0. Dan 3 adalah cari perbandingan output dan input. Nah, langsung saja contohnya seperti ini. Contohnya ini adalah sistem damper ya. Di sini ada damper, di sini ada pegas. Nah, dari hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kemudian A di sini adalah D2Y per DT kuadrat. Artinya adalah turunan kedua dari reaksi ke atas. Pegas juga. Ketika pegas ditekan ke bawah, maka dia akan reaktif menimbulkan gaya ke atas. Setuju?
Oke, sudah setuju belum? Ini karena saya tidak bisa melihat wajahnya satu-satu, harus ada suara ini. Sudah setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke. Nah, ini M A adalah D2Z per DT kuadrat sama dengan minus F DZ per DT. Minus karena arahnya ini perpindahannya ke sini, tetapi dia ada gaya reaktif ke atas. Kemudian juga X-nya juga arahnya negatif. Kemudian X adalah gayanya, gaya tekan kita arahnya ke bawah, searah dengan perpindahan, sehingga dia nilainya positif. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi seperti ini. Sampai sini sama sesuai yang ini, cuma hanya hilang. Kalau hanya hilang ya hanya ditulis satu. Izin, Pak. Mungkin saya sudah dapat. Ini siapa nama? Mario, Pak. Oke, baik. Gimana Mario? Coba saya bantu tulis, Mario bacakan. Langsung dari E0 per S1 udah apa, Pak? Langsung jawabannya ini. Iya, yang pertama mungkin E0-nya dulu. Itu Oh, iya. 1 per RCS. 1 per RCS. Terus? E1-nya itu 1 ditambah 1 per RCS. 1 Ditambah 1 per RCS. Terus? Untuk output per inputnya E0 per E1 begitu, Pak. Oke, kita 0 per E1. Ini kita pecahkan dulu berarti. Iya kan, sama kan menyebut kan? Iya, Pak. Berarti ini RCS plus 1 per RCS. Ini ya? Iya, Pak. Oke. Jadi ini E0. E0 berarti seper RCS dikali terbalik kan ya? Iya, Pak. Seper RCS plus 1. Ini dicoret, ini dicoret. Oke, terima kasih Mario. Ada yang berpendapat lain? Latihan yang bisa dikerjakan di rumah yaitu untuk mencari transfer function dari sistem ini ya. Ini persamaan matematisnya sudah ada, jadi tinggal cari transfer functionnya saja. Oke, terima kasih. Saya akhiri kuliah pada hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.